Penangkapan Andrew Andika oleh Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika mengguncang banyak pihak, terutama istrinya, Tengku Dewi. Meskipun keduanya sedang dalam proses perceraian, Tengku Dewi menunjukkan sikap yang bijak dan penuh pengertian dalam menghadapi situasi ini. Melalui akun Instagramnya, Tengku Dewi mengekspresikan perasaannya dengan tulus. Ia menulis bahwa Andrew harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi yang ada. Dalam pesannya, Tengku Dewi menyatakan harapannya agar Andrew mampu menghadapi masalah ini dengan tegar. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Cuma bisa bilang dia sudah dewasa dan ini pilihan hidupnya. Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Semoga dia bisa melalui semua ini dengan baik dan bisa mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Syukur ini benar-benar menjadi tamparan buat pelajaran di hidupnya, agar dia bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ucap Tengku Dewi. Semenjak masalah ini, aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu loh. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai, dan untuk masalah kembali lagi atau enggak, ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin. Proses tetap berjalan segala macam, tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja gitu. Terlepas dari komentarnya mengenai penangkapan suaminya, Tengku Dewi kini tengah menghadapi proses perceraian yang masih berlangsung di Pengadilan Agama Cibinong. Meski keduanya telah mengalami keretakan dalam hubungan, Tengku Dewi menunjukkan ketegasan dan prinsip dalam langkah hukum yang diambilnya. Setelah menggugat Andrew, Tengku Dewi tidak mengajukan tuntutan atas harta gonogini, mengingat mereka telah menandatangani perjanjian pranikah yang mengatur kepemilikan harta benda masing-masing. Hal ini mencerminkan kedewasaan dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan, meskipun hubungan mereka telah berakhir. Namun, di tengah proses perceraian yang rumit, Tengku Dewi tetap memprioritaskan kepentingan anak mereka. Ia menggugat nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk 1 anak, menegaskan komitmennya sebagai ibu untuk memastikan kebutuhan anaknya terpenuhi. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Ya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya, daripada ngegantung. Karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu loh. Ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi. Tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para suami, ibu-ibu nih atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Kalau dari Tengku Dewinya itu kan masih tetap ingin gugatan cerainya itu dilanjutkan, ya. Hanya saja memang ada sedikit masalah kemarin di sidang ketiga itu karena isunya kan Tengku Dewi mencabut gugatan. Ya, jadi kami perlu tegaskan, sampai hari ini Tengku Dewi tidak pernah mencabut gugatan, baik secara langsung maupun melalui kami sebagai kuasa hukumnya. Ya, memang di saat sidang ketiga itu ada arahan-arahan, ya, ada masukan-masukan, ada saran-saran dari majelis hakim.
Tapi saran-saran itu kan sifatnya personal, ya, karena bicara mengenai masalah rasa kemanusiaan dan hal-hal yang lainnya. Kan sudah dikatakan dari sejak awal gugatan itu dimasukkan, gugatan ini tidak bicara mengenai masalah harta gonogini karena dari sejak awal mereka sudah pisah harta, ya, ada perjanjian pranikah. Jadi gugatan perceraian ini hanya meminta putusnya perkawinan karena perceraian dan juga tentang hak asuh anak ada pada Dewi dan juga biaya nafkah anak yang nilainya 20 juta per bulan. Hanya itu saja. Di tengah proses perceraian yang belum usai, Andrew Andika kembali membuat berita buruk dengan keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika. Hanya 3 hari setelah penangkapannya, Andrew terpaksa menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, hasil tes kesehatan menunjukkan hal yang mengecewakan, di mana Andrew dan beberapa temannya positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kondisi ini semakin memperburuk situasi yang telah rumit. Tidak hanya menghadapi proses hukum akibat dugaan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi reputasinya pun ikut terancam. Keterlibatannya dalam penggunaan barang terlarang menambah beban yang harus ditanggungnya dan menjadi penghalang untuk mencapai resolusi dalam perceraian yang tengah berlangsung. Re, gimana Re, mungkin bisa diceritain Re? Gimana kabarnya Kak? Re, Hari ini ada pemeriksaan apa Pak? Re, gimana mungkin untuk kondisinya Re? Re, Andre, Ada telepon nggak Pak? halo. Awas ya. Re, lewat dulu Mas. Re, mungkin ada mau diungkapin Re. 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 Andrew, bentar, mau lewat. Nah, jatuh. Drew, mungkin ada yang bisa dikatakan Drew, apa Drew? Kasih statement sedikit Drew. Drew. Andrew. Gimana Drew? Sehat tapi kok kondisi Drew? Andrew. Andrew. Iya Andrew. Dari istri sendiri gitu mungkin gimana Andrew? Drew. Dari istri sendiri gitu mungkin ada yang jenguk atau gimana Andrew? Tengku Dewi gimana? Atau ada rasa penyesalan gitu Andrew? Andrew. 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 Selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Satreskrim Narkoba Metro Jakarta Barat pada hari ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang publisitur atas nama mulai dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metamfetamin.